Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, hari ini saya mau mengulas dulu di segmen sebelumnya. Kita sebenarnya hari ini kita sedang membahas tentang koalisi pejalan kaki, di mana hak-hak pejalan kaki itu sedang gencar-gencar disosialisasikan bagi keseluruh masyarakat Indonesia, bagi pengguna jalan, agar bagaimana caranya supaya kita semua yang menggunakan jalan, tidak hanya di jalan di trotoar, tapi juga jalan raya, itu benar-benar tertib secara keseluruhan. Jadi pengendara berada di jalurnya, pejalan kaki juga berada di jalurnya, pedagang kaki lima itu juga berada di jalurnya. Jadi masing-masing sebenarnya sudah punya tempat dan sudah punya porsinya, bagaimana tinggal kita menertibkannya saja. Nah, tadi sebenarnya di segmen awal Bang Alfred udah ngejelasin tuh. Ada satu titik balik yang miris banget di mana tahun 2012 itu yang di Tugu Tani, bukan sih Bang, maksudnya Bang? Betul. Ya, itu 12 pejalan kaki tertabrak secara, walaupun bilangnya secara tidak sengaja, tapi bagaimanapun juga itu kan nggak bisa juga kita anggap itu hal yang sepele gitu. Ada 9 nyawa di situ yang akhirnya tergadai begitu saja. Nah, ini setelah kejadian itu gitu kan, pasti penggiat koalisi pejalan kaki ini semakin intens untuk kita harus lebih menggalakkan lagi nih gimana caranya biar semakin tertib. Sejauh ini selain tadi tamasya trotoar kita yang luar biasa seru tuh, kayak nanti saya kapan-kapan ikut deh itu setiap hari Jumat. Boleh. Itu ada kegiatan apa lagi Bang yang memang sedang dijalankan? Oh iya, sebenarnya banyak kegiatannya teman-teman di koalisi pejalan kaki sih sebenarnya, dari mulai mendatangi anak-anak sekolah ya, karena semenjak kecil kan kita mulai mengenalkan bahwa dari mana pejalan kaki itu berasal ya, dari mulai dia merangkak ya, mulai ditata kalau mulai kecil dulu. Jadi hal-hal seperti itu kita ingatkan kembali. Jadi sampai dia bisa berjalan bertumpu di atas dua kakinya. Karena kita sangat kesulitan sebenarnya mencari bahasa ketika kita berhadapan dengan anak-anak gitu ya. Terutama kaum anak Z sekarang kan bagaimana komunikasi dengan anak kecil sangat sulit. Nah, makanya kita permudah bagaimana mengenalkan cara berjalan kaki yang tertib, yang disiplin itu bagi anak-anak. Itu salah satunya kita road to sekolah ya. Jadi kita datang ke teman-teman koalisi pejalan kaki, mendatangi sekolah, mendatangi kampus ya, mendatangi anak-anak SMA ya, bahkan ada beberapa kali pelatihan-pelatihan terkait dengan safety driving, itu kita diundang untuk menjelaskan sebenarnya apa hak dan kewajiban. Itu bagian dari kegiatan-kegiatannya koalisi pejalan kaki. Yang berikutnya adalah kegiatannya koalisi pejalan kaki selain yang pertama tadi sudah tamasya trotoar kita, kemudian mendatangi sekolah-sekolah, kita juga ada namanya audit sosial. Jadi namanya audit trotoar. Jadi ketika ada satu titik trotoar yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota atau pemerintahan provinsi, itu koalisi pejalan kaki bersama teman-teman penyandang disabilitas, baik itu pengguna kursi roda ataupun ataupun teman-teman tunanetra, itu mendatangi trotoar yang sudah dibangun untuk mengecek sebenarnya seberapa ramah trotoar itu bagi para pejalan kaki, terutama bagi disabilitas, ibu hamil, dan juga lansia. Gitu. Dan juga tidak luput bagi perempuan para pengguna high heels, itu juga paling penting juga. Gitu. Karena banyak sekali yang mengeluh ke kami, high heelsnya patah dan yang lain-lain, berarti itu tidak ramah. Gitu loh. Jadi standar yang sudah diatur oleh pemerintah itu juga, itu yang kami menjadikan pedoman untuk kami datangi sebagai audit sosial. Dari setelah selesai audit sosial yang kami lakukan, baru kami serahkan ke pemerintahan daerah tersebut untuk dilakukan pembenahan ulang, walaupun itu baru dibangun. Gitu. Karena apa? Ada kemiringan, misalkan gini Reni, ada kemiringan ujung trotoarnya itu tidak dikasih ram atau bidang miring. Itu yang sangat menyulitkan bagi teman-teman penyandang disabilitas, pengguna kursi roda, dan juga bagi ibu-ibu yang bawa stroller. Gitu. Itu penting. Jadi itu tidak mudah. Jadi ya kami bilang, walaupun dibilang bahwa kok ini kan sudah bagus, kenapa harus dibongkar lagi ya? Memang tidak ramah gitu loh. Jadi
Kalau dibilang masyarakat yang lain ini sudah layak, bagi kami itu belum ramah. Jadi agak beda nih. Antara prinsip yang layak dengan ramah itu sangat beda gitu loh. Jadi ini yang kami sebut, yang kami selalu bilang bahwa ramah layak itu belum tentu ramah gitu loh. Jadi ini yang selalu kami tekankan ke para pembangun trotoar ya, yang bangun, bahwa para urban planner, apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda bangun, ya barang tentu itu sudah layak, tapi belum tentu ramah gitu loh. Jadi itu yang kami koreksi. Jadi itu satu bagian kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi Pejalan Kaki selain mendatangi sekolah, tamasya gitu ya, dan juga yang berikutnya itu adalah audit sosial tadi, audit trotoar. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan yang kami lakukan berikutnya adalah per 2 bulan itu kami adakan yang namanya ya mungkin seperti pemberian hadiah ya bagi warga yang kami adakan kompetisi setiap per 2 bulan, itu banyak-banyakin langkah gitu loh. Jadi nanti semua kami akan tampung banyak dengan aplikasi yang mereka punya sendiri-sendiri ya tentunya ya. Ada yang sampai 15.000, 20.000 langkah, ya silakan saja nanti tim teman-teman di adminnya Koalisi Pejalan Kaki yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi ini salah satu untuk memicu masyarakat untuk lebih membudayakan lagi jalan kaki. Tapi yang paling kami hindari di Koalisi Pejalan Kaki adalah mengajak orang untuk berjalan kaki. Kami sangat hindari itu. Kenapa, Bang? Karena kalau diajak berjalan kaki, pasti semua orang bilangnya males. Tapi kalau kami ajak bertamasya, tamasya trotoar kita, tamasya jalan kaki, itu aware-nya publik tuh tinggi gitu loh. Kok ada tamasya? Kenapa? Ya karena kita mau mengenal, misalkan gedung Muhammadiyah itu ada di mana pada saat kami datang di kawasan Tugu Tani gitu ya. Ini tugu apa? Jadi pada saat berjalan kaki ya sesuatu edukatif dan juga romantis gitu loh. Jadi tidak hanya melulu kita konsentrasi ngeliatin jalan gitu pada saat berkendara, tapi kalau berjalan kaki ini kan sebuah interaktif yang sangat bagus dan juga tentunya romantis gitu ya. Karena itu jarang sekali ya. Jadi bagaimana warga kita ketika pelesiran ke luar negeri itu begitu tekunnya berjalan kaki, bahkan update status saya berjalan kaki 5 km gitu ya. Ketika kembali lagi ke habitatnya itu semua yang dipakai kendaraan gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi disitulah sebenarnya ketika orang kita dari Indonesia keluar, berarti mereka bertamasya itu kan bertamasyanya itu rata-rata karena mungkin mereka tidak sulit mengakses kendaraan pribadi di sana, akhirnya berjalan kaki kemana-mana kan. Tapi yang didapat apa? Banyak foto kan yang diupload kan pada saat mereka berjalan kaki gitu. Nah disitulah sebenarnya tamasyanya itu gitu loh. Jadi bergeraknya itu ya dengan memanjakan matanya kita tadi gitu ya. Jadi itu bisa menikmati kota lah. Jadi tidak hanya di dalam mobil aja atau mengendarai motor yang dimana butuh konsentrasi penuh kan. Gitu. Benar. Tapi kan kalau berjalan kaki kan ya lebih seru ya sebenarnya. Lebih seru, kita bisa melihat apapun, bahkan melihat lubang pun kita harus bisa melihat gitu. yang ada di atas, yang ada di bawah trotoar gitu. So mungkin masyarakat Indonesia memang belum terbiasa akan budaya itu sih gitu, apalagi masyarakat perkotaan Jakarta gitu. Kayak rasanya emang budaya jalan kaki itu kita masih jauh kali ya dari kata-kata itu. Tapi tadi sebenarnya Bang Albert udah sempat ngejelasin gitu, ada salah satu kegiatan di mana adalah memberitahu hak dan kewajiban dari pejalan kaki gitu. Nah mungkin ini pemirsa TVmu ada yang belum tahu sebenarnya pejalan kaki itu juga punya kewajiban loh gitu. Ada selain haknya juga terpenuhi, ada juga kewajibannya. Kalau boleh dijelasin nih Bang, biar kita semua paham gitu sebenarnya hak dan kewajiban pejalan kaki itu apa aja sih Bang? Ya, kalau bicara hak dan kewajiban para pejalan kaki kan sebenarnya kalau pejalan kaki haknya itu adalah sebenarnya harus terpenuhinya adanya fasilitas para pejalan kaki yaitu trotoar, zebra cross, JPO, pelikan crossing ya dan juga TPO. Dan itu semua haknya itu harus akses. Jadi harus bisa dipenuhi oleh semua. Baik itu penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia dan yang lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah kewajibannya apa? Yang paling utama adalah dia harus tertib ya. Jadi pejalan kaki ketika semua fasilitasnya itu sudah dipenuhi, semisal di kawasan Sudirman Tamrin, ketika semuanya itu sudah difasilitasi ya,
pejalan kaki ya tidak bisa lagi menyeberang seberangan gitu ya, karena memang fasilitasnya sudah mulai dipenuhi. Tapi di kewajiban yang lain, pejalan kaki juga ketika tidak ada fasilitasnya dipenuhi, pejalan kaki juga berhak menyeberang di mana saja dengan tetap mengedepankan keselamatannya dengan memberikan tanda gitu. Jadi kalau kita menyeberang biasanya harus pakai tangan tuh gitu ya, supaya memberikan aba-aba gitu. Jadi jadi kewajiban-kewajiban itu yang sebenarnya bisa dipahami oleh para pejalan kaki ketika haknya sudah mulai terpenuhi ya di fasilitasnya tadi, dari mulai zebra cross, trotoar dan yang lain-lainnya. Yang paling utama ya memang harus tertib ya. Ketika para pejalan kaki tidak tertib, maka nyawalah taruhannya. Berbeda dengan para pengendara, ketika para pengendara tidak tertib, memang nyawa taruhannya sama, namun mereka masih ada proteksi. Ya, kalau pengendara motor ada helm, kalau para pemobil itu ada airbag-nya dan yang lain-lain, ada safety belt. Tapi kalau pejalan kaki kan tidak ada. Jadi totally kalau para pejalan kaki itu tidak tertib ya sudah, karena memang dia harus berhadapan dengan para pengendara ya. Dan pejalan kaki pun kalau tidak tertib ya sudah, itu menjadi resikonya ketika dia tidak tertib. Nah, pejalan kaki yang tertib pun bisa menanggung resiko ketika para pengendara lain tidak tertib. Makanya semuanya kita rangkul agar semuanya sama-sama tertib gitu. Jadi sama-sama tertib. Tidak hanya pejalan kaki. Iya. Jadi sama-sama tertib. Jadi semuanya pun bisa selamat gitu. Jadi bukan satu sisi kita tertibkan, tapi yang lain tidak mau tertib. Jadi dari hulu hilirnya kita rangkul untuk kolaborasi bersama agar terciptanya rasa aman dan nyaman dan humanis itu di jalan raya ketika kita bergerak sama-sama gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita sama-sama tertib, insya Allah bisa meminimalisir resiko-resiko yang terjadi seperti tahun 2012 lalu gitu. Itu betul. Kalau boleh itu kejadian terakhir dan jangan sampai terulang lagi gitu, kurang lebih. Tapi gini loh Reni, ada mau tahu datanya berapa pejalan kaki meninggal dunia setiap hari di Indonesia? Mau, tapi nanti Bang di segmen berikutnya. Itu penting banget soalnya, itu penting banget. Jadi nanti kita akan ngebahas. Nah, itu dia. Berapa banyak nih sebenarnya pejalan kaki yang meninggal di Indonesia gitu? Apakah cukup banyak? Dan itu berarti kalau bisa cukup banyak, cukup miris sekali gitu negara kita. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi seputar pejalan kaki. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.